Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di mata kuliah Kebangsaan dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asuransi dan juga koperasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Lunta Yasmin, kemudian ada Anggraini Ramadanti, kemudian ada Ilda Agustina, kemudian ada Marsha, kemudian ada Sabrina dan juga Bedestia, dan yang terakhir ada Karina Putri. Oke, untuk materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu ada asuransi dan koperasi. Untuk materi asuransi, yang pertama ada pengertian asuransi, yang kedua tujuan asuransi, yang ketiga manfaat asuransi, dan yang keempat fungsi dari asuransi, yang kelima prinsip asuransi, dan juga yang keenam jenis asuransi. Dan untuk koperasi, materinya yang pertama ada definisi koperasi, yang kedua ciri-ciri atau karakteristik eh, pokok koperasi, yang ketiga nilai-nilai dasar koperasi, yang keempat prinsip-prinsip koperasi, yang kelima perangkat organisasi koperasi, yang keenam rapat anggota koperasi, yang ketujuh anggota dan juga pengurus koperasi, dan yang terakhir pengawas koperasi. Oke, untuk materi asuransi akan dibacakan oleh Alfonso. Baik, selanjutnya ada pengertian asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis atau tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pengertian asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dasar Dagang atau KUHD Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Pengertian asuransi menurut Prof. Herdan Camak, asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. Menurut Prof. Mark R. Green, asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Nah, selanjutnya
Ada premi, polis, nilai pertanggungan, dan klaim. Premi itu uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau reasuransi atau berdasarkan undang-undang untuk memperoleh manfaat asuransi. Lalu yang kedua, polis asuransi adalah surat kontrak atau perjanjian sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Selanjutnya ada nilai pertanggungan, yaitu nilai ekonomis tertanggung yang dijamin oleh penanggung. Dan yang terakhir ada klaim, kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi jika tertanggung mengalami risiko kerugian yang dijamin dalam polis. Selanjutnya ada prosedur penutupan asuransi atau pembelian asuransi. Nah, yang pertama itu tertanggung menentukan jenis asuransi yang diinginkan sesuai kebutuhan. Lalu tertanggung mencari tahu informasi produk secara rinci. Selanjutnya tertanggung melengkapi data dan menyerahkan dokumen. Selanjutnya penanggung akan melakukan survei risiko. Dan penanggung menyetujui aplikasi dari tertanggung menerima polis asuransi, dan yang terakhir tertanggung membayar premi dan melakukan konfirmasi pembayaran. Dari selanjutnya ada prosedur penanganan klaim. Yang pertama, tertanggung mengalami kerugian. Selanjutnya, tertanggung segera menghubungi penanggung untuk melaporkan kerugian. Yang ketiga, penanggung akan datang untuk melakukan survei kerugian. Yang keempat, tertanggung mengisi dan menandatangani laporan klaim. Yang kelima, tertanggung melengkapi atau menyerahkan dokumen yang diperlukan. Yang keenam, tertanggung dan penanggung menyepakati. Dan yang terakhir, penanggung membayar klaim kepada tertanggung. Selanjutnya ada tujuan asuransi. Jadi secara umum perlindungan asuransi itu bertujuan dalam memberikan proteksi bagi nasabah dari resiko-resiko yang bisa terjadi dengan membebaskan nasabah dari kewajiban untuk menanggung resiko tersebut. Nah, di sini ada tiga tujuan asuransi. Yang pertama, melindungi kehidupan aset. Jadi ketika terjadi resiko tak terduga seperti masuk rumah sakit, kadang kehidupan dan aset itu bisa jadi korban. Nah, asuransi di sini melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki pada saat hal tersebut itu terjadi. Jadi orang ini tuh nggak perlu lagi buat mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut. Lalu yang kedua di sini adalah memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Nah, di sini asuransi bisa membantu orang dan individu dan keluarga merencanakan keuangan jangka panjang dengan lebih baik. Kayak misalkan asuransi pensiun yang bisa memberikan pendapatan selama masa pensiun. Jadi orang tersebut itu bisa menjaga keuangan pada saat orang tersebut sudah pensiun dan tidak bisa memiliki penghasilan dari pekerjaan. Lalu yang terakhir ada mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Nah, kejadian tak terduga itu selalu mengakibatkan resiko terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga bisa berkembang menjadi lebih serius. Contohnya nasabah yang meninggal dunia padahal meninggal dunia yang menjadi kepala keluarga. Nah, ahli waris itu akan mendapatkan uang pertanggungjawaban sebagai bekal hidupnya.
membawa manfaat berhubungan dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya finansial, aspek kesehatan, jiwa, dan juga masa pensiun, rasakan manfaat dari asuransi. Oke, selanjutnya manfaat asuransi. Asuransi juga membawa manfaat perlindungan dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya finansial, aspek seperti kesehatan, jiwa, bahkan pendidikan, dan juga saat masa pensiun merasakan manfaat dari asuransi. Pertama tuh ada perlindungan finansial. Seperti mengcover kita saat terkena musibah seperti bencana alam, kecelakaan, dan kejadian tidak terduga lainnya. Tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pulih dari peristiwa tersebut. Yang kedua ada perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang memperoleh akses perawatan medis yang berkualitas, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Yang ketiga, perlindungan jiwa. Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Yang keempat, perlindungan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Solusinya, mereka bisa membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi anaknya. Yang kelima, ada persiapan pensiun. Ada juga asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi asuransi. Yang pertama, mengelola risiko. Manajemen risiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Nasabah bisa terhindar dari risiko keuangan akibat mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena sudah ditanggung pihak asuransi. Yang kedua, ada menyediakan keamanan finansial. Asuransi juga berfungsi untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah tidak perlu merasa cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang siap menanggungnya. Nasabah hanya fokus pada kewajibannya, yaitu membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati. Lalu yang terakhir ada memberikan ketenangan pikiran. Memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Pikiran yang real tentu akan membuat nasabah bisa berkonsentrasi untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis asuransi terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada 10. Yang pertama itu ada asuransi jiwa. Asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit tiba-tiba, atau menderita cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan atau penyakit. Sistem dan metode yang ditawarkan, ada jasa penyediaan asuransi yang memperlakukan sistem pembayaran setelah kematian. Namun ada pula yang memperoleh pemegang polis untuk mengklaim dana sebelum kematian. Yang kedua ada asuransi kesehatan.
Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi seperti cacat, sakit, hingga kematian. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Ada dua jenis asuransi pendidikan, yaitu asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Asuransi pendidikan dwiguna merupakan produk gabungan antara proteksi jiwa yang dikombinasi dengan instrumen pasar seperti deposito. Asuransi jenis ini akan melindungi biaya pendidikan anak bila orang tua mendadak meninggal atau cacat total hingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Sedangkan pengertian asuransi pendidikan unit link merupakan kombinasi antara asuransi jiwa dan investasi. Keuntungan dari komponen investasi dibagi sesuai dengan jenjang pendidikan anak. Yang keempat, ada asuransi investasi. Bisa disebut juga dengan istilah asuransi unit link. Sesuai dengan namanya, asuransi jenis ini memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. Asuransi unit link menawarkan dua manfaat, yakni proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi. Asuransi unit link memberikan proteksi berupa perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, hingga penyakit kritis. Yang kelima ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan seperti jika terjadi kehilangan atau kerusakan, manfaat dari membeli premi asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan jika dihadapkan pada risiko kerusakan kendaraan. Yang keenam, asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja bagi pemegang asuransi ini. Risiko yang umum terjadi seperti cedera fisik, cacat total, kematian, hingga pengganti pendapatan. Yang ketujuh, asuransi hari tua merupakan asuransi untuk perlindungan dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika kita di mana tidak lagi produktif dan tidak dapat menghasilkan uang lagi. Dengan mempunyai asuransi hari tua akan membantu dalam mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua. Yang ke-8 ada asuransi properti, merupakan asuransi yang memberikan perlindungan dari risiko atau kerugian atas harta yang meliputi properti seperti fisik, rumah, gedung, barang berharga, dan lainnya. Yang ke-9 ada asuransi korporasi, merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kepada karyawan suatu perusahaan. Perusahaan umumnya memberikan asuransi korporasi untuk memelihara karyawan sebagai aset berharga untuk keberlangsungan bisnisnya. Yang ke-10, asuransi syariah. Dikenal sebagai tafakul, adalah sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip syariat Islam. Tujuannya untuk membantu dan melindungi para pemegang asuransi. Dana ini digunakan untuk menghadapi risiko tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi ini merupakan landasan dasar yang mengatur bagaimana kegiatan asuransi dijalankan. Prinsip-prinsip ini juga penting untuk dipahami oleh tertanggung dan penanggung agar tercipta hubungan yang adil dan juga transparan. Prinsip asuransi ini terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama itu insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Prinsip ini itu menyatakan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan keuangan pada objek yang diasuransikan. Kepentingan ini juga bisa berupa kepemilikan, tanggung jawab finansial, atau hubungan keluarga. Jika tertanggung tidak memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, maka polis asuransi dianggap tidak sah. Contohnya tuh seseorang dapat mengasuransikan rumahnya karena dia memiliki kepentingan keuangan untuk melindungi dari kerusakan ataupun kehilangan. Di sisi lain, seseorang tidak dapat mengasuransikan rumah tetangganya karena dia tidak memiliki kepentingan keuangan pada properti tersebut. Dan yang kedua itu ada utmost good faith atau itikat baik sempurna. Prinsip ini tuh mewajibkan kejujuran dan juga transparansi dari kedua pihak, baik tertanggung maupun penanggung. Tertanggung wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai objek yang diasuransikan.
termasuk risiko-risikonya. Dan penanggung wajib memberikan informasi yang jelas tentang polis asuransi, termasuk manfaat, pengecualian, dan juga proses klaim. Contohnya itu saat mengajukan asuransi jiwa. Tertanggung harus memberitahukan kepada perusahaan asuransi tentang kondisi kesehatannya yang sebenarnya, termasuk riwayat penyakit dan juga perawatan yang pernah dijalani. Yang ketiga itu proximate cause atau sebab proksimal. Prinsip ini tuh menentukan penyebab utama terjadinya kerugian yang diasuransikan. Kerugian hanya akan ditanggung oleh penanggung jika disebabkan oleh peristiwa yang tercantum dalam polis asuransi. Peristiwa lain yang tidak tercantum dalam polis asuransi tidak akan ditanggung. Contohnya seseorang memiliki asuransi kendaraan yang menanggung kerusakan akibat kecelakaan. Jika mobilnya rusak karena ban bocor, kerusakan tersebut akan ditanggung oleh asuransi. Namun, jika mobilnya rusak karena terkena banjir, kerusakan tersebut tidak akan ditanggung karena banjir bukan termasuk dari dalam polis asuransi tersebut. Dan yang keempat itu indemnity atau ganti rugi. Prinsip ini tuh menyatakan bahwa penanggung hanya akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung, tidak lebih dari nilai sebenarnya dari objek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian. Tujuannya itu untuk mengembalikan tertanggung pada posisi keuangannya sebelum terjadi kerugian. Contohnya, seseorang memiliki asuransi rumah dengan nilai pertanggungan senilai 1 miliar. Jika rumahnya mengalami kebakaran dan mengalami kerusakan total, eh, penanggung hanya akan memberikan ganti rugi sebesar 1 miliar dan tidak lebih dari itu. Dan yang kelima itu subrogation atau subrogasi. Prinsip ini memberikan hak kepada penanggung untuk mengambil alih hak tertanggung dalam menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Dengan kata lain, penanggung dapat menuntut pihak ketiga atas nama tertanggung untuk mendapat ganti rugi. Contohnya, seseorang memiliki asuransi mobil dan mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi lain. Perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi kepada tertanggung untuk memperbaiki mobilnya. Setelah itu, perusahaan dapat menuntut pengemudi lain atas nama tertanggung untuk mendapatkan kembali uang yang telah dibayarkan. Dan yang keenam, yang terakhir ini adalah contribution atau kontribusi. Prinsip ini itu berlaku jika terdapat lebih dari satu polis asuransi yang menanggung kerugian yang sama. Dalam hal ini, setiap penanggung hanya akan menanggung kerugian secara proporsional dengan jumlah pertanggungan dalam polis masing-masing. Contohnya, seseorang memiliki 2 polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan masing-masing 500 juta dan juga 1 miliar. Jika orang tersebut meninggal dunia, kedua perusahaan asuransi akan berkontribusi untuk membayar santunan kematian kepada ahli waris secara proporsional, yaitu 1/3 oleh perusahaan asuransi pertama dan juga 2/3 oleh perusahaan asuransi kedua. Oke, boleh tolong selanjutnya. Oke, untuk materi koperasi boleh ditolong selanjutnya. Oke. Oke, untuk materi koperasi, yang pertama itu ada definisi koperasi. Koperasi berasal dari kata ko atau operatif. Ko berarti bersama, operatif berarti bekerja atau operasi, sehingga secara harfiah berarti bekerja sama. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah sekumpulan orang, seseorang atau badan hukum koperasi yang bergabung membentuk usaha bersama untuk kepentingan bersama, saling tolong-menolong, mensejahterakan, dan memberi manfaat bagi segenap anggota maupun masyarakat sekitarnya. Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan juga budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi juga berarti sekumpulan orang, seorang atau badan hukum yang bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan organisasi dan juga usaha koperasi untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya. Selanjutnya, kedudukan strategis koperasi ada 3. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Yang kedua, koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Dan yang ketiga, koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional yang memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang tahun 1945. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri atau karakteristik koperasi. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan namun bukan sebagai tujuan utama. Yang kedua, anggota koperasi terdiri atas kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Yang ketiga, anggota koperasi juga dapat terdiri atas koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum. Yang keempat, kegiatan koperasi didasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang kelima, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat sekaligus sokoguru dalam ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, koperasi berdasarkan kekeluargaan dalam arti mengedepankan rasa setia kawan dan kesadaran berpribadi sekaligus bertujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang bisa diartikan koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab pada diri sendiri. Kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Koperasi kan didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota koperasi itu tersendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada nilai-nilai dari koperasi. Yang dimana koperasi merupakan organisasi yang syarat nilai, bukan bebas nilai. Bagi koperasi, nilai-nilai ini merupakan dasar bagi mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan nilai-nilai koperasi ini dibagi jadi dua, yaitu nilai-nilai yang mendasari kegiatan sehari-hari dan nilai-nilai yang diyakini. Untuk nilai-nilai yang mendasari kegiatan mereka sehari-hari, itu ada menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Dan untuk nilai-nilai yang diyakini adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli terhadap orang lain. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat menjadi anggota. Dan itu tuh tidak dapat dipaksa juga, jadi mereka bisa menentukan diri mereka sendiri. Dan bersifat terbuka itu memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu ada pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Koperasi itu merupakan organisasi yang demokratis yang diawali oleh para anggotanya yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Dan pengelolaan demokrasi ini berarti kayak rapat anggota itu tuh megang kekuasaan tertinggi gitu loh buat memutuskan sesuatu. Lalu ada prinsip yang ketiga, yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Penggunaan modal dalam koperasi ditujukan bagi kemanfaatan anggota, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Anggota juga memperoleh bunga yang terbatas atas modal. Anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk pelayanan, pendidikan anggota, penyediaan produk dengan mudah, murah, dan bermutu tinggi. Selanjutnya ada pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi pembagian SHU itu dihitung secara proporsional berdasarkan nilai transaksi dan
penyertaan modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib setiap anggota pada akhir tahun. Jadi di koperasi itu anggota tuh punya simpanan pokok sama wajib itu yang harus dibayarkan, yang dimana nanti itu berpengaruh ke SHU mereka. Kayak semakin sering mereka bayar simpanan wajib, itu SHU-nya akan nambah. Dan juga kalau misalkan koperasi itu kan punya kayak toko gitu kan. Kalau misalkan kita sering bertransaksi di situ dengan nomor anggota kita, nanti juga SHU kita tuh bakal naik juga sesuai sama seberapa banyak atau seberapa sering kita bertransaksi. Dan selanjutnya itu ada prinsip kemandirian, di mana koperasi itu nggak bergantung pada pihak lain. Jadi modal koperasi sendiri itu berasal dari anggota, yaitu yang simpanan wajib dan pokok itu. Dan pengelolaan koperasi adalah pengurus koperasi yang dipilih dari anggotanya. Dan untuk prinsip yang terakhir ada kerjasama antar anggota. Kerjasama antar koperasi, di mana koperasi itu kan banyak ya, nggak cuma satu. Jadi mereka tuh tetap punya interaksi gitu sama yang lain. Kayak misalkan di UNJ kan ada koperasi mahasiswa ya. Nah itu tuh kita tuh tetap ngejalin silaturahmi gitu loh sama koperasi-koperasi antar mahasiswa lainnya. Jadi nggak putus hubungan gitu, nggak masing-masing. Jadi kita tetap berinteraksi, terus bisa saling bantu atau enggak sharing-sharing informasi di mana koperasi di sana tuh gimana, di UNJ tuh gimana. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perangkat koperasi. Di dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang diberlakukan pada saat ini, khususnya bab 6 pasal 21 disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi merupakan forum pencetusan dan penyaluran aspirasi para anggota koperasi. Melalui rapat anggota ini, setiap anggota dapat menyalurkan aspirasinya untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum yang harus dilaksanakan oleh pengurus maupun pengawas koperasi. Yang kedua ada pengurus. Perangkat organisasi ini merupakan pemegang kekuasaan pemegang kuasa rapat anggota sekaligus sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan pada rapat anggota. Yang ketiga ada pengawas. Pengawas merupakan pemeriksa dan pengendali pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Hal pokok yang perlu diperiksa dan dikendalikan oleh pengawas adalah realisasi pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Apakah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RA atau belum. Tugas utama pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan tugas oleh pengurus agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari program kerja dan RAPB koperasi yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Yang selanjutnya ada manajer untuk melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh rapat anggota. Pengurus dapat mengangkat manajer beserta karyawan atas persetujuan rapat anggota. Manajer pada dasarnya adalah orang yang bisa mengurus, tapi yang ditunjuk dan diangkat oleh pengurus untuk memimpin perusahaan koperasi tersebut. Serta dapat wewenang dari pengurus untuk mengelola koperasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada anggota dan pengurus koperasi. Anggota koperasi adalah orang-orang yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi anggota koperasi. Syarat untuk menjadi anggota koperasi diatur dalam Anggaran Dasar atau AD Koperasi. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan dari koperasi. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari koperasi. Yang terakhir, ada melibatkan diri dalam kegiatan koperasi. Untuk kewajiban itu mematuhi AD dan ART koperasi, membayar iuran wajib, menjaga kerukunan dan kekompakan sama anggota, memelihara dan menggunakan barang-barang kebutuhan secara bertanggung jawab.
Next. Yang kedua itu ada pengurus koperasi. Pengurus koperasi adalah badan pelaksana koperasi yang dipilih oleh dan dari anggota koperasi dan rapat anggota. Pengurus koperasi bertugas untuk memimpin dan mengelola koperasi sesuai dengan AD dan ART koperasi serta keputusan rapat anggota. Ada susunan pengurus koperasi. Yang pertama ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi yang pertama itu melaksanakan keputusan rapat anggota. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan rencana kerja koperasi. Yang ketiga, mengelola keuangan dan kekayaan koperasi. Yang keempat, menjaga kerukunan dan kekompakan sesama anggota. Yang kelima, memelihara dan menggunakan barang-barang kebutuhan secara bertanggung jawab. Yang terakhir, mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rapat anggota. Rapat anggota koperasi. Rapat anggota koperasi merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi. Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota koperasi, baik pengurus, pengawas, maupun anggota biasa. Fungsi rapat anggota itu yang pertama itu mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas. Yang kedua, menentukan kebijakan koperasi. Yang ketiga, memilih pengurus dan pengawas. Dan yang terakhir, mengawasi jalannya koperasi. Materi rapat anggota yaitu pengesahan acara rapat, laporan pertanggungjawaban pengurus, pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan pengurus atau badan pengawas, penetapan kebijakan koperasi, pembahasan dan penetapan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan koperasi. Yang selanjutnya itu ada jenis rapat anggota, yaitu rapat anggota tahunan atau RAT. RAT wajib dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun. Biasanya setelah tutup tahunan buku. Dalam RAT, pengurus dan pengawas mempertanggungjawabkan kinerjanya selama setahun buku yang lalu. Yang kedua itu rapat anggota luar biasa atau RALB. RALB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila mana keadaan memerlukan. Pelaksanaan rapat anggota harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota koperasi. Rapat anggota dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi yang hadir. Keputusan rapat anggota diambil dengan musyawarah keputusan rapat anggota diambil dengan musyawarah. Hasil rapat anggota dengan musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak. Hasil rapat anggota yaitu hasil rapat anggota harus dituangkan dalam berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris rapat. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pengawas koperasi. Jadi di sini pengawas ini adalah perangkat yang dipilih oleh anggota koperasi yang diberi tugas melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi atau dan usaha koperasi. Jadi di sini tugasnya ada dua. Yang pertama, mengawasi terhadap pengelolaan koperasi. Jadi pengawas koperasi ini tuh mengawasi kalau kegiatan koperasi ini tuh sesuai nggak sama tujuan dan visi misi yang udah ditetapin oleh anggota koperasinya. Selain itu juga dia tuh memantau pelaksanaan kegiatan koperasi sehari-hari, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip koperasi. Lalu tugas pengawas yang kedua yaitu laporan hasil pengawasan. Nah, laporan ini dimulai dari hasil pengawas. Laporan ini diisi dengan hasil pengawasan dalam keuangan, kebijakan operasional, dan kepatuhan hukum. Jadi laporan ini digunain buat evaluasi dan juga mengambil keputusan. Terus di sini ada wewenang. Jadi yang pertama wewenang pengawas koperasi itu meneliti catatan koperasi. Jadi pengawas itu berhak buat memeriksa semua catatan, buku, dokumen, dan arsip yang dimiliki oleh koperasi
untuk validasi informasi yang relevan untuk memastikan kejujuran, transparasi, dan akuntabilitas dari pengelola koperasi. Lalu yang kedua di sini mendapatkan keterangan yang diperlukan. Jadi, pengawas itu berhak meminta informasi tambahan dari pengurus, anggota, dan pihak lain yang terlibat dalam operasional koperasi. Informasi ini bisa diperoleh melalui wawancara, survei, inspeksi langsung, dan metode pengumpulan data lainnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada data jumlah koperasi di Indonesia tahun 2022, di mana ini tuh data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM, di mana di sini tuh ditunjukkan bahwa Pulau Jawa itu merupakan daerah dengan jumlah koperasi paling banyak di Indonesia. Dan angka ini tuh kayak cukup timpang gitu loh sama daerah-daerah yang lainnya. Dan di data ini tuh yang paling banyak jumlah koperasinya itu ada Jawa Barat dengan 16.000, lalu Jawa Timur dengan 14.000, dan Jawa Tengah dengan 12.000. Dan untuk daerah lainnya yang di paling bawah itu kayak Kalimantan, Sulawesi, sama Maluku, Papua itu belum ada keterangan lebih lanjut. Namun memang di sana tuh koperasi itu masih minim gitu. Masih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai asuransi dan juga koperasi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, di layar sudah kelihatan. Boleh Pandu dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kelompok 6 atas pemaparan materinya mengenai asuransi dan koperasi. Nah, di sini saya mau sedikit bertanya. Ini pertanyaan andai-andai saja sih. Kalau misalkan perusahaan asuransi itu uh, seluruh nasabahnya melakukan klaim di waktu yang bersamaan, ya ini dalam kasusnya nasabahnya ini udah benar-benar berhak ya untuk klaim asuransi tersebut. Nah, kalau misalkan mereka sudah ngeklaim, mengajukan klaim, apakah dari asuransi itu punya persiapan kalau misalkan hal itu benar-benar terjadi? Nah, apakah asuransinya itu bisa bertahan ataupun bisa meminimalisir uh, ataupun perusahaan asuransi tersebut bisa bangkrut gitu, karena dia bakalan ngeluarin uang dalam jumlah yang besar. Kalau misalkan dari pandangan kelompok 6 sendiri, bagaimana? Mungkin pertanyaannya bisa saya kirim di kolom chat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pandu atas pertanyaannya, ditampung dulu dan akan didiskusikan oleh kelompok kami. Oke, selanjutnya ada Dias, boleh Dias. Oke, makasih Lulu atas kesempatannya. Izin tanya ke kelompok ini, kan tadi Pandu nanya tentang asuransi ya, aku nanya tentang koperasi. Pertanyaan itu kayak, gimana sih cara supaya koperasi itu bisa beradaptasi gitu dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini? Jadi tuh koperasi bisa lebih menarik gitu bagi milenial, karena kan kalau bank sendiri kan kayak banyak ya bank-bank yang udah bisa pakai metode QRIS dan lain sebagainya, dan mereka juga punya kartu fisik secara langsung. Tapi kan koperasi kan masih ibaratnya masih ketinggalan ya untuk di perkembangan teknologi ini. Nah, terus gimana sih cara supaya koperasi itu mampu lebih berkembang lagi gitu secara teknologinya? Itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Dias atas pertanyaannya. Ditampung dulu ya oleh kelompok kami, nanti akan didiskusikan untuk jawabannya. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan lagi, Ido, silakan. Tes, apakah suara saya masuk? Iya, udah terdengar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kesempatan yang sangat bagus sekali. Saya mau nanya terkait asuransi jiwa. Semisal nih, kita baru bikin asuransi jiwa ya. Nah, sebulan kemudian itu kita disuruh perusahaan untuk keluar kota gitu. Nah, pas di perjalanan kita itu mengalami kecelakaan, terus meninggal. Nah, eh, itu asuransi bisa cair nggak ya? Terus misal kalau bisa, apakah kita harus ngebayar premi lagi? Ya, gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ridho atas pertanyaannya. Akan didiskusikan oleh kelompok kami. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Pandu terlebih dahulu.
Tadi pertanyaannya kan kalau perusahaan asuransi seluruh nasabahnya melakukan klaim secara bersamaan, apakah dari asuransi tersebut punya persiapan terkait dana apa dan apakah asuransi itu bisa bertahan atau malah bangkrut gitu. Jadi eh, penarikan klaim secara bersamaan oleh nasabah kan dikenal sebagai risiko sistemik ya, yang emang selalu ada. Tapi perusahaan asuransi itu punya banyak persiapan untuk menghadapi situasi kayak gitu tuh, kayak kayak risiko sistematik itu. Jadi nggak langsung ngalamin bangkrut juga karena udah banyak persiapan. Salah satunya tuh yang pertama ada diversifikasi. Jadi perusahaan asuransi mendiversifikasikan portofolio investasinya untuk meminimalisir risiko. Jadi uang preminya itu yang dibayarkan nasabah tidak disimpan begitu saja, tetapi diinvestasikan pada berbagai aset seperti saham, obligasi, dan juga properti. Dan diversifikasi ini tuh membantu agar asuransi ini tuh tidak kehilangan semua uangnya jika terjadi peristiwa yang tadi risiko sistemik itu yang klaim secara bersamaan. Dan yang kedua, eh, perusahaan asuransi itu mempunyai cadangan modal yang memenuhi ketentuan regulator. Jadi cadangan ini berfungsi sebagai bantalan untuk menyerap kerugian yang tidak terduga, termasuk klaim yang melonjak drastis. Besaran cadangan modal itu dihitung berdasarkan berbagai faktor seperti profil risiko perusahaan dan juga jenis produksi asuransi yang ditawarkan. Dan yang ketiga, reasuransi. eh, jadi perusahaan asuransi itu dapat mengalihkan sebagian risikonya kepada perusahaan asuransi lain melalui reasuransi. Dengan reasuransi ini, perusahaan hanya perlu menanggung sebagian dari klaimnya itu. Jadi kalau tidak terjadi peristiwa klaim secara besar-besaran, maka beban keuangannya tidak terlalu berat. Dan yang keempat, adanya penundaan klaim. Dalam situasi eh, klaim secara bersamaan, perusahaan asuransi mungkin menunda pembayaran klaimnya untuk sementara waktu. Biasanya dilakukan dengan persetujuan dan juga koordinasi dengan regulator dan juga asosiasi industri asuransi. Penundaan klaim itu bertujuan untuk memberi perusahaan waktu untuk mengumpulkan dana dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, antara pihak asuransi maupun pihak nasabah. Dan yang kelima itu penyelamatan oleh pemerintah. Jadi di beberapa negara, pemerintah itu memiliki program penjamin polis asuransi untuk melindungi nasabah jika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan. Jadi program ini tuh berupa dana talangan atau skema yang menjamin polis oleh perusahaan asuransi lain. Walaupun adanya persiapan ini, tapi kemungkinan untuk bangkrut sebenarnya ada, cuman karena ada persiapan ini tuh jadi kayak agak sedikit mencegah gitu loh. Apa udah paham atas jawabannya, Pandu? Oke, lalu terima kasih atas jawabannya sudah lumayan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah terjawab semuanya pertanyaannya. Film fakultas yang Gimana? fakultas yang Kelompok 6. belum peningkatan kualitas tata kelola. Belum, masih ada 2 pertanyaan yang belum Gimana dulu? Maaf saya kurang jelas. masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Ya, oke.
Oke, saya mau jawab dari pertanyaannya Rido tadi. Jadi yang saya tahu, saya baca juga kalau misalkan kayak orang itu punya asuransi, tapi sebulan setelahnya dia kecelakaan atau meninggal, itu asuransinya gimana? Biasanya tuh klaim akan tetap dibayarkan selama semua informasi yang diberikan akurat kepada pihak polisi. Terus dan dia tuh nggak perlu bayar premi selama klaim yang diajukan atau kronologinya tuh disetujui. Polis hanya memerlukan pembayaran premi yang jatuh tempo selama masa aktif atau sebelum klaimnya. Jadi akan saya tambahkan dari jawaban Sabrina. Jadi tadi kan kalau misalkan orangnya itu membuat asuransi terus sebulan kemudian itu meninggal, itu klaimnya itu tetap dibayarkan selama semua informasi yang diberikan itu akurat dan polis telah aktif dengan premi yang dibayarkan tepat waktu. Namun perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan mendetail terhadap klaim tersebut, terutama jika kematian terjadi dalam periode penangguhan. Jadi tidak ada premi tambahan yang perlu dibayarkan setelah klaim diajukan dan disetujui. Polis hanya memerlukan pembayaran premi yang jatuh tempo selama masa aktif sebelum klaim. Jadi Rido, apakah terjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya dimengerti. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Dias. Tadi Dias nanya gimana sih membuat koperasi dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di sini tuh ada beberapa langkah. Yang satu itu membangun infrastruktur teknologi, yang dimana koperasi perlu memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasionalnya. Yang kedua itu mengadopsi sistem manajemen digital, di mana koperasi dapat menggunakan sistem manajemen digital untuk mengelola data anggota, transaksi, dan keuangan. Yang ketiga itu membangun platform online, yaitu koperasi dapat membangun platform online seperti website atau aplikasi mobile untuk memudahkan anggota dapat mengakses informasi. Yang keempat itu mengoptimalkan media sosial. Jadi, koperasi dapat memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan anggota dan mempromosikan produk atau layanan koperasi. Yang terakhir itu ada mengembangkan inovasi produk dan layanan. Koperasi perlu terus mengembangkan inovasi produk dan layanan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi dalam menjalankan beberapa strategi ini penting bagi koperasi untuk terus berinovasi, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggotanya.
Apakah sudah terjawab, Bias? Oke, makasih Elda. Sudah terjawab. Oke, sudah terjawab semua pertanyaan di sesi tanya jawab kelompok 6 kali ini. Maka sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai asuransi dan juga koperasi. Izin mengembalikan kepada Ibu Faza. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman kelompok 6 yang sudah presentasi. Tadi sudah mempresentasikan dengan baik ya, terkait materi lembaga keuangan yang bukan bank ya. Itu untuk sesi kali ini teman-teman membahas tentang lembaga keuangan bukan bank, yaitu asuransi dan koperasi ya. Baik, izin saya share ya. Bentar. Ya, baik. Sudah terlihat teman-teman ya PPT-nya. Nah, baik. Sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya bahwa di Indonesia ini banyak lembaga keuangan gitu ya, baik itu perbankan atau bukan perbankan gitu ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya, perbankan ada bank umum, bank swasta gitu ya, bank asing, kemudian bank juga ada bank umum konvensional, bank umum syariah dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membahas terkait lembaga keuangan yang bukan bank gitu ya. Sebelumnya kita udah bahas soal Ventura, Pegadaian gitu ya, leasing, anjak piutang, dan yang lainnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang asuransi. Nah, kira-kira apa sih bedanya asuransi dengan lembaga keuangan lainnya gitu ya? Nah, asuransi itu adalah suatu kemampuan untuk menetapkan kerugian kecil sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti gitu ya. Jadi misalkan teman-teman, mohon maaf ya, tadi nanti saya lanjutkan ya. Bentar, saya share kembali. Karena beda jadinya ya. Iya. Karena kemarin tuh kan jadi tuh kronologis ya, cuma baru batuk. Kayaknya
Langsung deh. Bebas-bebas. Kamu mengembangkan coffee shop ke Papua. Pengen kopi. Itu yang di Nah, ini loh. baik teman-teman, sebetulnya ini PT asuransi ini saya punya 2 PT ya, nanti akan saya share dua-duanya ke grup gitu ya. Ada kemudian bentuk-bentuk asuransi, apa aja sih bentuk asuransi gitu ya. Pertama ada asuransi kerugian ya, ini asuransi umum ya. Mengenai apa asuransi kerugian itu mengenai misalkan ada hak milik gitu ya, kemudian kebakaran gitu ya, kemudian misalkan apa ya, misalkan karena ada apa ya, hal-hal yang berdampak pada ada kerugian gitu ya. Kemudian yang kedua ada asuransi yang eh, seperti asuransi kecelakaan, asuransi mobil gitu ya. Kemudian karena ada pencurian dan yang lainnya. Yang ketiga ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini seperti menyangkut pada kematian, cacat, sakit gitu ya, ataupun yang lainnya. Kemudian klasifikasi asuransi menurut John itu ada 2. Pertama ada jaminan sosial, yang kedua ada asuransi yang sukarela gitu ya. Nah, pertama jaminan sosial apa itu gitu ya. Kalau asuransi jaminan sosial ini merupakan asuransi wajib karena setiap penduduk harus memilikinya gitu ya. Bertujuan agar setiap orang memiliki jaminan di hari tua. Dan contohnya misalkan contoh jaminan sosial yang lain adalah ketika jika seseorang sakit gitu ya, maka seseorang ini harus dijamin pengobatannya, kecelakaannya atau hal lain yang menyebabkan timbulnya pengangguran gitu ya. Sehingga dengan adanya asuransi itu bisa mengcover gitu kebutuhan-kebutuhan dia ketika dia terjadi misalkan perlu terjadi kecelakaan atau misalkan sakit perlu pengobatan dan yang lainnya. Kemudian ada asuransi sukarela. Nah, asuransi sukarela ini dijalankan secara sukarela, tapi secara sukarela dan tidak ada paksaan gitu ya. Nah, setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi ini. Ini hanya pilihan untuk setiap orangnya gitu ya. Nah, asuransi sukarela ini dibagi 2 jenis. Pertama ada government insurance, kemudian ada commercial insurance. Kalau government insurance itu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara, misalnya jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu perangan gitu ya. Kemudian ada juga misalkan commercial insurance gitu ya. Jadi asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa mendatangkan kerugian. Nah, tujuannya ya komersial dengan motif adanya keuntungan atau profit gitu ya. Karena kan dana yang dikumpulkan oleh asuransi itu bisa diputar gitu. Nah, komersial insurance ini pada digolongkan pertama ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa atau personal life insurance gitu ya. Bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan serta sakit. Contohnya asuransi jiwa Bumi Putra gitu ya. Kemudian asuransi jiwa saya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh asuransi jiwa gitu ya. Jadi ketika seseorang misalkan ada kecelakaan atau ada kematian itu pakai asuransi jiwa. Kemudian yang kedua ada asuransi kerugian. Nah, bertujuan untuk memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran ataupun misalkan ada pencurian gitu ya ataupun yang lainnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya PT Asuransi Indonesia, PT Asuransi Kerugian dan yang lainnya. Nah, kerugian yang mungkin timbul pada masa akan datang dialihkan kepada perusahaan asuransi. Nah, jadi di sini risiko atau kerugian yang mungkin timbul itu dipindahkan dan menjadi beban bagi perusahaan asuransi gitu ya. Jadi menanggung risiko. Nah, sekarang risiko itu apa gitu kan? Nah, jadi risiko itu tidak tentuan atau uncertainty ya, yang melahirkan kerugian gitu ya. Unsur ketidaktentuannya itu dapat mendatangkan kerugian bagi seseorang. Nah, ketidaktentuan itu dapat dibagi pertama ketidaktentuan secara ekonomi gitu ya. Kemudian ketidaktentuan misalkan disebabkan oleh alam gitu ya, gejala alam misalkan tiba-tiba ada rumahnya misalkan kena gempa gitu ya atau kena longsor dan yang lainnya gitu. Itu kan berarti ada kerugian yang disebabkan oleh adanya fenomena alam gitu ya. Kemudian yang ketiga ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia atau human uncertainty gitu ya. Misalkan adanya pencurian gitu ya atau misalkan ada hal-hal yang lainnya gitu ya itu karena perilaku manusia sama ketidaktentuan ekonomi gitu ya kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen
Misalnya ada perubahan selera dari konsumen, adanya perubahan harga gitu ya, adanya perubahan perkembangan teknologi dan yang lainnya. Ini adalah ketidaktentuan secara ekonomi. Kemudian ada juga yang ketidaktentuan yang seperti alam. Tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan misalnya seperti sekarang, misalkan di Sumatera. Di Sumatera tiba-tiba misalkan sekarang kan ada banjir bandang ya. Nah, maka banyak pertokoan atau rumah ataupun yang lainnya yang sehingga hanyut gitu ya. Akhirnya tentu berdampak pada terjadi kerugian gitu ya. Nah, seperti itu. Ini disebabkan oleh alam. Kemudian yang ketiga ada ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Tadi saya jelaskan ya, misalkan ada pencurian, perampokan, pembunuhan, dan yang lainnya. Nah, itu karena adanya perilaku manusia yang tidak baik. Nah, di antara ketiga jenis ketidaktentuan tersebut, yang dapat diasuransikan adalah ketidaktentuan alam dan manusia, gitu ya. Ketidaktentuan ekonomi ini tidak dapat diasuransikan karena apa? Karena bersifat spekulatif gitu ya dan sulit untuk diukur keparahannya. Berbeda dengan karena misalkan karena adanya bencana alam gitu ya ataupun misalkan karena adanya perilaku manusia yang misalkan pencurian itu kan bisa diukur gitu ya. Berbeda dengan eh, ketidaktentuan dari segi ekonomi gitu ya karena itu masih spekulatif gitu ya seperti itu. Nah, risiko dapat sekarang kalau kita berbicara tentang risikonya gitu ya. Risiko itu dapat diklasifikasikan pertama ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Misalnya, seorang pedagang ya, seorang pedagang itu kan pasti bisa ketika dia berdagang bisa untung bisa rugi gitu ya. Itu kan masih ada apa ya kemungkinan untung dan rugi gitu ya. Yang kedua ada risiko murni gitu ya. Kalau risiko murni itu risiko yang selalu menyebabkan kerugian. Contohnya misalkan ada kapal tenggelam atau ada misalkan kebakaran dan yang lainnya. Nah, itu adalah risiko yang murni. Tentu penyebabnya adalah kerugian gitu ya. Sehingga dalam hal ini ketika kita melihat jenis-jenis risiko itu perusahaan asuransi ini beroperasi pada bidang risiko murni gitu ya. Asuransi ini tidak mengcover risiko spekulatif gitu seperti tadi yang misalkan yang bisa untung bisa rugi gitu ya, tidak seperti itu ya. Tapi yang ditanggung itu asuransi itu menanggung risiko yang murni gitu ya. Ada peril gitu ya. Peril itu adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Nah, peril ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan khusus yang menimbulkan kerugian. Contohnya apa? Sama ya, peril itu contohnya misalkan ada kecelakaan, ada kebakaran gitu ya, ataupun yang lainnya. Ada juga hazard gitu ya. Hazard suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya peril gitu. Jadi misalkan kita misalkan kejahatan seorang gitu ya, moral hazard gitu ya. Ada physical hazard, moral hazard dan yang lainnya. Nah, pertama physical hazard yaitu hazard yang berbentuk fisik yang mengandung unsur objektif gitu ya. Misalnya apa contohnya? Contohnya kerusakan secara fisik karena terbakar atau karena adanya tabrakan gitu ya. Itu adalah physical hazard gitu ya. Contoh peril tabrakan sebagai penyebab kerugian atas sebuah mobil gitu ya. Nah, kondisi fisik yang memperbesar kemungkinan tabrakan adalah genangan air hujan yang membuat jalanan menjadi licin misalkan seperti itu. Nah, jalan licin karena hujan adalah hazard gitu ya. Tabrakan yang terjadi adalah perilnya gitu ya. Chance of loss tabrakan mungkin lebih tinggi di musim hujan dibandingkan dengan musim lainnya sepanjang tahun gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman saya membedakan ya. Contoh lainnya misalkan keringan hutan gitu ya. Hazard yang mempengaruhi peril kebakaran hutan gitu ya. Jadi yang istilahnya apa ya? Yang menjadikan kerusakan fisik gitu ya, sehingga akhirnya memperbesar kemungkinan peril tersebut gitu ya, seperti itu. Atau misalkan getaran bumi, itu hazard terjadinya peril gempa bumi gitu ya. Kemudian misalkan tumpahan minyak di gudang gitu ya, itu hazard terjadinya peril kebakaran seperti itu. Kemudian moral hazard itu sikap mental ceroboh atau sikap yang tidak hati-hati seseorang. Contohnya apa? Contohnya misalnya manajer PTX gitu ya. Dia percaya bahwa pemerintah akan memberi ganti rugi bila bangunan perusahaannya rusak karena bencana alam atau gempa bumi.
Nah, saat merencanakan pembuatan bangunan, maksudnya ketika dia membuat bangunan dekat pusat gempa, perusahaan mengabaikan desain konstruksi yang lebih mahal dan prosedur yang dapat mengurangi kerusakan akibat gempa gitu ya. Asumsi bahwa pemerintah akan membayar ganti rugi membuat manajer mengambil keputusan yang tidak bijaksana atau ceroboh gitu ya. Jadi karena dia punya anggapan nah nanti juga kalau misalkan rusak kena gempa bumi diganti gitu ya oleh pemerintah seperti itu. Nah, sehingga dia melakukan hal-hal yang ceroboh gitu ya atau tidak bijaksana dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, berkaitan dengan tindakan disengaja yang dirancang sehingga menyebabkan kerugian atau memperparah kerugian gitu ya. Biasanya ini karena sifat ketidakjujuran seseorang gitu ya. Adanya asuransi dapat menyebabkan moral hazard. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika seorang manajer ini sengaja membeli polis asuransi kebakaran karena pabriknya terus merugi gitu ya. Lalu dengan sengaja membakar pabriknya gitu, seperti itu misalkan. Nah, ini contoh dari moral hazard gitu ya. Kemudian misalkan kecelakaan gitu ya atau sakit yang disengaja karena manajer perusahaan memberikan penggantian pendapatan yang lebih besar bila pegawai ini tidak bekerja gitu. Nah, seperti itu. Itu juga sama gitu. Jadi eh, seorang itu jadi tidak jujur gitu ya dengan ada harus. Kemudian pembagian hajat yang dihubungkan dengan risiko gitu ya. Pertama ada risiko pribadi dan risiko keluarga gitu ya. Yang kedua ada risiko dari perusahaan. Pertama risiko pribadi dan keluarga. Nah, risiko ini berkaitan dengan kehilangan pendapatan dan milik gitu ya. Pertama kehilangan pendapatan, yang kedua kerugian hak milik. Pertama kehilangan pendapatan. Apa sih kehilangan pendapatan itu? Seorang atau keluarga bisa kehilangan pendapatannya sebab pertama adanya kematian gitu ya. Kematian menimbulkan kehilangan pendapatan pada seseorang. Ya, program tahu nggak sih? Kayak mau foto keluarga. Oh iya benar. Kemudian yang kedua cacat permanen gitu ya. Nah, hal ini juga kan ketika seorang misalkan tadi kematian gitu ya, dia jadi hilang pendapatannya. Kemudian yang kedua misalkan cacat permanen. Artinya ketika dia mengalami kecelakaan atau misalkan akhirnya cacat gitu ya, seorang itu tidak mampu lagi untuk misalkan mencari penghasilan gitu ya, karena dia sakit dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga cacat sementara gitu ya, yaitu untuk sementara waktu dia tidak dapat mencari nafkah karena sakit gitu ya. Dan yang keempat ada pengangguran gitu. Nah, seorang yang menganggur akibat kehilangan mengakibatkan hilangnya penghasilan yang biasa dia peroleh gitu seperti itu. Jadi di sini ada kehilangan pendapatan. Kemudian yang kedua ada kerugian hak milik atau loss of property. Nah, kerugian hak milik ini bisa disebabkan oleh hal berikut. Pertama, misalkan ada kebakaran gitu ya, sehingga asetnya itu terbakar dan akhirnya dia mengalami kerugian gitu ya. Yang kedua misalkan kilat, ada misalkan ada angin badai, ada air bah, ada gempa bumi gitu ya. Kemudian kaca pecah, ledakan, banyak lah ya. Misalkan ada pencurian gitu. Ataupun pemalsuan surat tangan, penggelapan, itu mengajukan kerugian-kerugian atas hak milik seseorang gitu. Enggak di depan Igor. Kemudian yang kedua risiko perusahaan gitu ya. Tadi kan itu lebih ke risiko pribadi dan keluarga gitu ya. Sekarang risiko perusahaan. Nah, risiko yang dihadapi perusahaan itu terdiri dari pertama ada kerugian yang terjadi pada waktu menyangkut barang-barang di darat dan ataupun laut gitu ya. Umumnya ditutup dengan asuransi pengangkutan gitu ya. Untuk angkutan laut bisa asuransikan pada marine insurance gitu ya. Kemudian yang kedua misalkan ada angin panas gitu ya, bahwa udara rendah dan kasus lainnya yang merusak tanaman gitu ya. Nah, di negara kita ini belum begitu berkembang gitu ya. Yang ada hanya asuransi terhadap hasil-hasil pertanian gitu ya. Misalnya ada asuransi misalkan penghasil tebu gitu ya. Nah, gitu misalkan dia dia mengasuransikan terhadap hasil pertaniannya. Pokoknya intinya yang bagus lah ya. Kemudian yang ketiga ada ketidakjujuran pegawai. Contohnya apa? Contohnya misalkan melarikan uang, korupsi, penggelapan gitu ya. Kemudian ada kegagalan dalam memenuhi kontrak dan pemogokan yang menyebabkan kerugian dalam perusahaan gitu ya. Ini kan kalau misalkan pegawai tidak jujur misalkan, itu kan tentu akan misalkan korupsi ataupun misalkan penggelapan uang gitu ya. Itu kan tentu akan merugikan perusahaan gitu ya. Ataupun misalkan karyawan itu misalkan tidak bisa memenuhi kontrak kerjanya gitu ya atau
misalkan pemogokan. Nah, ini semua hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian terhadap perusahaan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, ada yang tanyakan dulu terus sebelumnya? Gimana? Baik, jika tidak ada yang bertanya terlebih dahulu. Coba saya tanya, apa sih bedanya misalkan asuransi jiwa dengan asuransi kesehatan? Coba. Barista yang kemarin Coba kira-kira bedanya apa? buat barista barang umum dan kedua partisipan itu kan belum yang barista tidak ada. Coba gimana bedanya asuransi jiwa dengan asuransi kesehatan? Izin jawab, Bu. Ya, gimana? Nah, ini jadinya Kalau asuransi jiwa itu untuk memberikan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau misalkan asuransi kesehatan tuh untuk menanggung biaya perawatan kesehatan dan medis. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi, teman-teman? Kira-kira? ini mereka langsung bisa ya, makanya dia Excel langsung upload kan. Ada lagi yang jawab? Selain yang tadi dijelaskan oleh Herliana, perbedaan itu aja emang. Izin jawab, Bu. Ya, gimana Zaki? Kalau biasanya perbedaan itu bisa dilihat dari fokusnya. Kalau misalnya asuransi jiwa itu pemberian perlindungan finansialnya itu kepada ahli waris jika tertanggung tuh mengalami meninggal dunia ataupun cacat jiwa. Kalau asuransi kesehatan, pemberian fokusnya itu terhadap perawatan medis. Terus buat manfaatnya, kalau perbedaan yang kedua itu di manfaat. Kalau asuransi jiwa itu bisa berupa uang tunai. Kalau asuransi kesehatan itu sama yang tadi Tantri bilang, penanggungan biaya perawatan kesehatan hingga sehat. Terus buat perbedaan yang ketiga itu di syarat pemberi manfaat. Kalau asuransi jiwa, seperti yang tadi di awal juga, fokusnya tertanggung itu mengalami cacat tetap atau total, dan juga bisa juga karena meninggal dunia. Kalau asuransi kesehatan itu syarat pemberi manfaat yaitu tertanggung mengalami peristiwa medis, bisa itu sakit, cedera, maupun sakit berat yang tidak mengalami cacat. Oke, baik. Terima kasih ya, Zaki sama Herliana. Iya, betul ya teman-teman ya. Jadi, tadi betul ya saling melengkapi jawaban Zaki sama Herliana. Memang ya, perbedaannya itu misalkan dari fokusnya gitu ya. Kalau misalkan asuransi jiwa itu kan berarti ketika seseorang itu meninggal dunia atau kalau gak meninggal dunia dia cacat yang total gitu ya, cacat total sehingga nanti eh, manfaatnya itu adalah uang tunai biasanya gitu ya diberikan misalkan ke ahli warisnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kesehatan itu lebih pada penanggungan biaya perawatan kesehatan gitu ya. Misalkan walaupun si tertanggung ini hanya sakit biasa gitu ya, sakit cedera biasa gitu ya. Kemudian bagaimana nanti penanggungan perawatan kesehatannya gitu ya seperti itu. Kalau asuransi umum gimana?
Kalau asuransi umum ya gitu ya. Kalau asuransi umum ya berarti lebih luas dibanding dari kesehatan. Atau kalau asuransi umum itu dia lebih pada mengganti, mengganti kerugian finansial ketika misalkan ada kecelakaan, kebakaran gitu, ya, misalkan kesehatan dan yang lainnya itu masuknya semua asuransi umum gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi di lain itu pun di selain itu pun banyak gitu ya, bukan hanya asuransi jiwa kesehatan aja, tapi ada juga misalkan asuransi kecelakaan, ada asuransi pendidikan gitu dan yang lainnya gitu. Bukan hanya yang tadi dijelaskan saja gitu ya, tapi masih banyak juga asuransi yang lainnya gitu ya. Baik. Nah, di sini asuransi pun sama dengan perbankan ya. Ada asuransi yang berbentuknya konvensional, ada asuransi yang berbentuknya syariah. Tapi perbedaannya apa? Ada yang tahu perbedaannya apa antara asuransi konvensional dengan asuransi yang syariah? Tadi dijelaskan nggak oleh kelompok 6? Kayaknya saya skip apa ya? Belum dijelaskan oleh kelompok 6. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah apa? Kan harus ada buktinya ya. Gimana? Ada yang tahu? Perbedaan seperti apa? Ada, tapi kan kita fokusnya ya bisa. Tapi mahasiswa kita di luar. Ya betul. Salah satunya sama dengan bank konvensional dan syariah ya. Jadi setiap lembaga keuangan syariah itu ada DPS-nya. Bukan hanya bank saja gitu ya, yang ada dewan pengawas syariahnya, tapi di asuransi juga ada dewan pengawas syariahnya. Kalau di konvensional nggak ada. Itu pertama. Ada lagi selain itu, kira-kira kalau DPS kan seperti dalam manajemennya gitu ya, kepengurusannya. Ada lagi yang lainnya, perbedaannya kira-kira apa? Harusnya begitu dia belajar, dia masih daftar. Oh. Perbedaannya apa? Yang kedua selain ada DPS-nya? Akadnya ya. Yang kedua akadnya. Sama di bank konvensional syariah juga ada kan perbedaan akadiah, perbedaan akadiah. Nah, kalau di konvensional tuh biasanya akadnya itu jual beli gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam asuransi syariah itu akadnya adalah tolong menolong atau takaful gitu ya. Kemudian selanjutnya perbedaannya juga misalkan dilihat dari pembayaran klaimnya gitu ya. Nah, kalau pembayaran klaimnya kalau di rekening konvensional itu dari rekening dana perusahaan. Tapi kalau misalkan dari asuransi syariah itu dari rekening tabaruk yang apa ya, yang dimiliki oleh semua peserta gitu ya. Karena ini kan sistem tolong menolong gitu ya. Jadi sejak awal itu sudah memang sudah diniatkan untuk tolong menolong antar peserta tersebut gitu ya untuk keperluan peserta yang mendapatkan musibah ataupun misalkan kecelakaan pun yang lainnya gitu ya, yang mengalami kerugian gitu ya. Kemudian investasi dananya. Investasi dananya kalau di konvensional itu investasi dananya itu berdasarkan bunga gitu ya. Kalau misalkan di asuransi syariah ini ada bagi hasilnya sistemnya mudharabah misalkan gitu ya. Kemudian kembalikan dananya juga gitu ya. Kembalikan dananya kalau misalkan di asuransi konvensional itu dana yang terkumpul dari nasabah itu menjadi milik perusahaan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian perusahaan bebas untuk menentukan investasinya kemana gitu ya. Tergantung dari perusahaan. Kalau di syariah, dana yang terkumpul itu adalah dana nasabah. Karena memang itu kan dana nasabah gitu ya. Yang merupakan milik peserta gitu ya. Sehingga perusahaan ini hanya sebagai pengelola gitu ya, mengelola dana yang dikumpulkan milik nasabah tersebut gitu ya, hanya mengelola saja gitu ya. Kemudian nanti bagaimana kalau dana yang dikelola untung gitu ya? Kalau mengalami keuntungan, kalau di konvensional itu seluruhnya karena dia sudah menjadi dana perusahaan, jadi untuk perusahaan gitu ya. Tapi kalau di asuransi syariah ini
ketika dia dikelola oleh asuransi itu akan dibagi antara perusahaan asuransi itu dengan pesertanya gitu ya, seperti itu. Untuk dengan akadnya bagi hasil seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Sebetulnya selain yang tadi saya jelaskan juga banyak ya, dari segi manfaat produknya, kemudian dari operasional bisnisnya gitu ya, dari pembayaran kontribusinya itu masih banyak perbedaan antara asuransi yang konvensional dan yang syariah gitu ya. Di sini ada yang pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman. Jika tidak ada yang bertanya, akan saya cukupkan saja. Gimana? Cukup? Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya mohon maaf ya, hari ini tadi saya mau luring, ternyata jadinya daring gitu ya, karena beberapa hal. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Saya tutup dan nanti akan saya kirim PPT-nya ke grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.